I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Penisa Putri, NIM 3321061 dari jurusan S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas materi mengenai ekonomi mikro syariah, yang mana materinya itu tentang mekanisme pasar syariah. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas mekanisme pasar dalam Islam. Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai pasar pada masa Rasulullah SAW, di mana Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh negara maupun individual. Di samping menolak untuk mengambil aksi langsung apapun, beliau melarang praktek-praktek bisnis yang dapat membawa kepada kekurangan pasar. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menghapus pengaruh kekuatan ekonomi atas mekanisme harga. Dan materi ketiga yang akan saya bahas yaitu mengenai pasar dalam pandangan sarjana muslim. Terdapat beberapa sarjana muslim yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar ini, yang mana di antaranya yaitu menurut Abu Yusuf berpendapat bahwa masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dan pendapat kedua yaitu menurut Ibnu Taimiyah. Menurut beliau, pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Yang terakhir yaitu menurut Ibnu Khaldun. Di dalam bukunya yang monumental Al-Muqaddimah, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun, sementara barang-barang mewah akan mengalami kenaikan. Materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi pada saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Hal ini terus terjadi sampai akhirnya ada harga yang disepakati.